Halo guys, balik lagi di channel Hobi Nonton ditemenin sama Sandy nih. Untuk film yang bakal gue ceritain kali ini adalah film The Silence yang tayang pada April 2019. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang mencoba menyelamatkan diri dari teror monster. Film ini mungkin hampir sama dengan film A Quiet Place dan Bird Box. Teman-teman tahu kan? Penasaran kan gimana alur ceritanya? Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita, ada beberapa peneliti yang sedang menggali goa. Terdapat adanya sistem goa yang belum dipetakan, yang terletak 300 meter di bawah jalur Appalachian. Ketika peneliti tersebut sedang memanggil para tim dan bantuan, tiba-tiba mereka diserang oleh beribu monster yang mirip dengan kelelawar. Dan monster tersebut pun mulai menyerang ke seluruh bagian Amerika Serikat. Dan seperti biasa, kita mulai ke pemeran utamanya. Ada seorang gadis berumur 16 tahun yang bernama Ellie. Ellie kehilangan pendengarannya pada umur 13 tahun dikarenakan kecelakaan bersama kakeknya. Kesehariannya di sekolah, Ellie sering diejek oleh temannya, tapi untungnya ada teman tapi mesra yang bernama Rob selalu menemaninya. Ellie tinggal bersama orang tuanya yang bernama Hug dan Kelly, neneknya yang bernama Lynn, dan saudara laki-lakinya yang bernama Jude. Saat berita tersebar, ayahnya Hug meminta untuk semua keluarga berkumpul di ruang keluarga dan melihat di televisi bahwa pemerintah Amerika Serikat mengumumkan status darurat dan memberitahukan video viral seorang wanita dan seorang anak yang sedang terdiam. Wanita itu pun menuliskan sesuatu, yaitu "Don't make noise", yang artinya jangan bersuara. Dan ternyata monster menyerang apabila terdapat adanya suara. Datanglah Glenn, sahabat dari Hug, dan keluarga Hug beserta Glenn pun sepakat untuk pergi meninggalkan rumah. Glenn pun berkemas membawa beberapa senjata dalam mobilnya. Mereka pun berangkat dengan mengendarai dua mobil secara terpisah. Mereka terus pergi meninggalkan kota untuk mencari tempat yang lebih tenang, sampai akhirnya tiba mereka terjebak dari kemacetan. Glenn memutuskan keluar dari jalan utama memotong jalan ke arah yang lain. Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, mobil Glenn yang berada di depan Hug ditabrak oleh kawanan rusa dan mobilnya pun jatuh ke bawah jalan. Untungnya Glenn masih hidup, tapi badannya terperangkap dalam mobil. Hug mencoba membantu, tapi Glenn meminta Hug untuk pergi meninggalkannya. Awalnya Hug menolak. Glenn meminta Hug untuk mengambil pistolnya di bagasi mobil dan mengancam Hug kalau dia tidak pergi dan menyelamatkan keluarganya, maka Glenn akan menembaknya. Hug pun pergi dan berjanji akan memanggil ambulan. Ellie melihat bulu anjingnya berdiri, menandakan ada yang tidak beres. Ellie langsung meminta ayahnya untuk mematikan mobilnya dan jangan bersuara, sampai ketika monster tersebut menyerang kaca mobil. Anjing peliharaan Ellie terus-menerus menggonggong, membuat para monster berdatangan. Hug pun langsung mengeluarkan anjingnya keluar mobil. Ellie pun menangis karena harus kehilangan anjingnya. Setelah beberapa lama terdiam di dalam mobil, Hug mencoba melakukan sesuatu agar mereka bisa mencari tempat untuk beristirahat malam hari. Dengan perlahan Hug mencoba keluar dari dalam mobil, tetapi Lynn tidak bisa menahan batuknya karena dia menderita penyakit kanker paru-paru. Monster pun datang ke atap mobil. Jude mencari inhaler Lynn dan akhirnya tenang. Hug berjalan mundur untuk mengambil sesuatu agar membuat suara, sampai akhirnya Hug mengetahui bahwa monster yang disebut Phelps itu tidak dapat melihat, melainkan hanya mendengar. Jadi jangan sampai mengeluarkan suara agar Phelps tidak datang. Hug mempunyai ide. Dia meminta keluarganya untuk membereskan barang-barang dan meminjam korek. Hug pun membakar mobil Glenn untuk memancing monster-monster itu datang dan terbakar. Hug merasa sedih karena melihat temannya Glenn yang sudah mati oleh monster tersebut. Akhirnya Hug dan keluarganya pun pergi dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Lynn terlihat kelelahan dan meminta untuk beristirahat sebentar. Ketika mereka sedang beristirahat, Jude melihat ada sebuah rumah dan mereka pun menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, tanpa disadari mereka memegang pagar yang ternyata terdapat lonceng, sehingga menimbulkan suara. Monster Phelps pun datang. Keluarlah seorang nenek pemilik rumah dan mencoba menembaki monster. Tetapi nenek tersebut malah diserang sehingga masuk ke dalam sumur. Hug mencari jalan pintu lain dan mendapatkan jalan kecil seperti pipa pembuangan. Masuklah Hug ke lubang pipa tersebut dan melihat situasi dalam rumah. Setelah merasa aman, Hug meminta keluarganya untuk masuk. Satu persatu mereka masuk ke dalam pipa tersebut dan Jude menemukan seekor ular yang menghalanginya. Ular tersebut bersuara sehingga menarik perhatian Phelps
dan menggigit ular tersebut. Tapi satu persatu Phelps mencoba masuk ke dalam pipa. Kaki Kelly tergigit oleh Phelps. Tapi untungnya Hug mencoba mengalihkan perhatian Phelps dengan menyalakan mesin penghancur kayu, sehingga Phelps masuk ke dalam mesin dan terpotong. Sampailah mereka ke dalam rumah. Lynn langsung mengobati luka pada kaki Kelly dan mereka pun mendapatkan tempat beristirahat. Ellie mendapatkan kabar dari pacarnya Rob bahwa orang tua Rob telah meninggal, dan Ellie juga menemukan cerita bahwa sekte-sekte keagamaan mulai bermunculan. Keesokan harinya, Lynn memberitahukan bahwa dia membutuhkan antibiotik untuk lukanya Kelly, karena kalau tidak kakinya akan terinfeksi dan menyebar ke bagian lain. Hug dan Ellie pun pergi ke kota untuk mendapatkan antibiotik tersebut. Sesampainya di dalam apotik, ketika Hug mengambil beberapa obat yang dibutuhkan, Ellie melihat sebuah mayat yang di dalamnya terdapat telur-telur Phelps yang telah berkembang biak. Telur Phelps tersebut hampir pecah dan mengeluarkan cairan ke wajah Ellie, sehingga membuat Ellie berteriak. Phelps pun mencoba menyerang. Lalu Ellie melihat adanya smoke detector atau pendeteksi kebakaran dan memberitahu ayahnya. Hug langsung membakar kain pel dan alarm pun berbunyi dan mengeluarkan air. Mereka pun berhasil pergi meninggalkan apotek tersebut. Di perjalanan pulang, Hug dan Ellie bertemu dengan seorang pendeta. Dia adalah salah satu anggota sekte tanpa lidah yang bernama The Husk. Pendeta tersebut mencoba merekrut Hug dan Ellie, tapi Hug dan Ellie pergi menghiraukannya dan langsung kembali membawa obat untuk Kelly. Beberapa lama kemudian, pendeta tadi menemukan rumah persembunyian Hug dan keluarga. Mereka mengajak kembali Hug dan keluarga untuk bergabung dengan cara yang sopan, tapi Hug tetap menolak. Sehingga pendeta tersebut berkata bahwa Ellie terlihat subur. Hug pergi dan kembali membawa pistol. Pendeta itu pun pergi. Di malam harinya, Ellie mendapatkan kabar dari Rob dan memberitahukan untuk pergi ke utara menuju pengungsian. Tetapi internet di lingkungan Ellie pun mati dan Ellie tidak dapat membalas pesan Rob. Ellie mengetahui bahwa Phelps tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Singkat cerita, saat mereka tertidur, Hug terbangun dan melihat keluar jendela. Kelly pun bangun dan mengikuti Hug. Kelly mencoba membangunkan Lynn dan Jude. Ketika melihat keluar, terdapat seorang gadis kecil di luar. Kelly pun membuka pintu. Setelah beberapa lama, mereka melihat ada yang mencurigakan pada gadis tersebut. Kelly langsung membuka sweaternya dan terdapat beberapa handphone yang menempel. Ellie yang sedang tertidur mendengar sesuatu di luar jendela. Ketika dilihat ada sebuah handphone yang berbunyi sehingga membuat Phelps menyerang. Ellie berteriak, Kelly langsung membantu. Mereka mencoba untuk mematikan semua handphone yang ada pada perut gadis kecil tadi. Setelah handphone berhasil dimatikan dan suasana tenang, handphone berbunyi kembali di beberapa jendela sehingga Phelps masuk ke dalam rumah. Hug meminta keluarganya untuk pergi ke ruang bawah tanah, tetapi Ellie diculik keluar. Kelly mencoba menahannya tetapi berhenti karena perutnya terpukul. Lynn mengejar Ellie. Dia menahan para laki-laki yang menggendong Ellie dan berteriak agar Ellie bisa pergi, sedangkan Lynn dan para penculik mati digigit Phelps. Beberapa lama kemudian, pendeta dari sekte tadi datang dan membawa Ellie kembali. Hug, Kelly, dan Jude menyerang pendeta dan anggotanya sampai akhirnya mereka berhasil dan pergi. Keesokan harinya, Hug dan keluarganya pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Mereka akan pergi ke arah timur. Di perjalanan, Ellie mendapatkan sinyal dan mendapatkan pesan dari Rob. Ternyata tujuan Ellie pergi adalah ke tempat Rob berada. Ellie dan Rob pun jadi hobi menembak para anak-anak Phelps dan selesai. Oke, pemirsa hobi nonton, intinya Ellie dan Rob kembali bersama dan jadi pemburu Phelps yang datang ke daerah pengungsian. Dan para pengungsi tetap aman karena Phelps tidak bisa hidup di wilayah tersebut dikarenakan suhunya yang dingin. Gue menyayangkan aja ya dari ending dari film ini. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib para pengungsi ke depannya karena Phelps masih ada di beberapa daerah dan terus berkembang biak. Mungkin ada lanjutannya? Kita tunggu aja, gengs. Buat teman-teman yang mau request film bisa komentar di bawah atau DM di Instagram gue @sandyarvi. Jangan lupa like and subscribe. Thank you semuanya. Sandy pamit. Bye-bye.